Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Tentunya kalian ketika istirahat pasti ada yang bermain bersama dengan teman, ada yang pergi ke kantin, ada yang makan bekal makanannya yang dibawa dari rumah. Sekarang, apakah kamu bermain dengan temanmu? Pastinya iya, kalian semua bermain dengan semua teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Sikapmu ketika bermain dengan temanmu adalah saling rukun dengan teman satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Tadi, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Begini kata ibu, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Udin menjawab, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Kemudian ibu menjawab lagi, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Dalam percakapan Udin dan ibu ada kalimat perintah. Di subtema 3 ini kita akan belajar kalimat perintah. Kalau di subtema 2 yang kemarin, kita belajar tentang kalimat ajakan. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya menggunakan kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan jelas dan sopan. Jadi ketika menyuruh seseorang melakukan sesuatu, itu harus jelas dan sopan. Tidak boleh berteriak-teriak. Karena kalau berteriak-teriak itu tidak sopan. Nah, contoh kalimat perintah seperti ini. Jagalah kebersihan lingkungan. Ada kata lah dan diakhiri dengan tanda seru. Kerjakan soal-soal itu. Ada kata kan dan diakhiri dengan tanda seru. Duduklah dengan rapi. Ada kata lah lagi dan diakhiri tanda seru. Ini 3 contoh kalimat perintah. Coba sekarang kita isi titik-titik ini, 5 kalimat perintah ini yang masih kosong. Dari nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira apa kalimat perintahnya? Masuklah. Ada kata lahnya juga. Terus yang nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Jagalah. Ada kata lahnya, diakhiri tanda seru. Nomor 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Tutuplah. Ada kata lah dan diakhiri tanda seru. Yang keempat, titik-titik buku dirak agar terlihat rapi. Rapikan. Ada katakan dan diakhiri tanda seru. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Ada kata lah dan diakhiri tanda seru. Dari kelima kalimat perintah ini diakhiri tanda seru dan ada kata lah atau kan. Nah, di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Coba kita lihat di sebelah kanan. Udin menggambar dengan pensil warna. Edo menggambar dengan krayon.
Siti menggambar dengan spidol. Apakah ada perbedaannya mewarnai dengan krayon, spidol, dan pensil warna? Tentunya ada. Apakah kamu tahu perbedaannya? Nah, jika kita mewarnai dengan krayon, hasilnya akan tebal dan kasar. Biasanya, kalau mewarnai dengan krayon, nanti dihaluskan dengan alatnya. Biasanya di tempatnya krayon itu ada alat yang untuk menghaluskan setelah mewarnai. Jika kita mewarnai dengan spidol, hasilnya akan tebal dan halus. Tapi mungkin nanti setelah mewarnai dengan spidol agak sedikit basah. Bukan basah karena air, tapi basah karena tintanya dari spidol. Jika kita mewarnai dengan pensil, warna hasilnya akan tipis dan halus. Jadi tidak begitu tampak, kecuali waktu mewarnainya ditekan. Coba sekarang kita pasangkan tadi Udin mewarnai dengan pensil warna, Edo dengan spidol, dan Siti dengan krayon. Kira-kira mana yang gambarnya Udin? Ya, gambar Udin adalah gambar sekolah. Gambar Edo adalah gambar pohon. Sedangkan Siti mewarnai gambar tempat bermain. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Bagaimana kira-kira cara menghitungnya? Cara menghitungnya dengan penjumlahan atau ditambah. Penjumlahan dapat dihitung dengan cara panjang atau cara pendek. Coba perhatikan video berikut ini. Cara pengerjaannya adalah dengan cara penjumlahan atau ditambah. Tetapi menghitungnya menggunakan cara panjang. Kita tulis dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa menulis nilai